Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farazar Ramadiah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usul Din dan Dakwah, kelas 4B IAT. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ulama hadis di Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari, sebagai tugas mata kuliah studi hadis di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Kiai Haji Muhajirin. Kiai Haji Muhajirin merupakan ulama yang berpengaruh di Bekasi, meski ia adalah pendatang. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Ayahnya memberikan nama Muhammad Muhajirin, sedangkan Amsar adalah nama kunyah yang disandarkan kepada namanya. Adapun nama Ad-Dari disandarkan kepada Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah di Mekah, karena ia belajar dan lulus dari sana, yang kemudian ia mengajar di sana selama beberapa tahun. Nama ayahnya adalah Haji Amsar dan ibunya bernama Hajah Zuhriyah. Kiai Haji Muhajirin lahir di Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur pada tanggal 10 November 1924 dan wafat pada hari Jumat 31 Januari 2003, dimakamkan di pemakaman keluarga Ma'had An-Nida Al-Islami, Bekasi. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Hajah Siti Hanah binti Kiai Haji Abdurrahman Sodri. Mertua beliau adalah pendiri pondok pesantren Ma'had Bahagia di Bekasi, yang kini beralih menjadi Ma'had An-Nida Bekasi. Mungkin teman-teman yang rumahnya di Bekasi atau tinggal di Bekasi sudah nggak asing lagi nih dengar nama pondoknya. Selanjutnya yaitu kontribusi Kiai Haji Muhajirin dalam bidang hadis. Beliau mendapat ijazah periwayatan dari para ulama. Karya tulis beliau dalam bidang hadis bukan sekedar kutipan, bahkan beliau memberikan kontribusi baru berupa penulisan silabus dengan metode yang ringkas dan mudah dipahami dengan merujuk kepada kitab-kitab yang sudah dipelajari dari para guru beliau. Dalam mengutip hadis, Kiai Muhajirin mengutip dari para ulama salaf di dalam mendefinisikan pengertian hadis. Menurutnya, hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, ucapan, atau takrir beliau. Dari aspek hadis sebagai sumber hukum, beliau menekankan signifikansi Al-Quran sebagai sumber utama hukum, sedangkan hadis menduduki posisi sebagai penjelas, penerang, bayan, dan mufasir. Dalam kaitannya dengan hadis dan ilmu hadis, Kiai Muhajirin menulis 4 buah kitab hadis. 3 buah karyanya merupakan kitab ilmu hadis, yaitu Al-Istidhkar, Al-Qaul Al-Hadis fi Mustalahul Hadis, dan Ta'liqat Alamatan Baikuni. Satu lagi adalah syarah hadis, yaitu Misbahuz Zulam, Syarah Bulughul Maram min Adilatil Ahkam. Keempat karyanya ini ditulis dalam rentang waktu sejak tahun 1957 sampai dengan 1973. Jadi, peran dan kontribusi beliau dalam kajian hadis dan ilmu hadis adalah karya-karya yang beliau hasilkan dalam bidang ini. Dan yang paling utama, karya-karya tersebut disusun untuk kepentingan belajar dan mengajar. Dan ini adalah salah satu contoh kitabnya yang masyhur, yaitu kitab Misbahuz Zulam, Syarah Bulughul Maram min Adilatil Ahkam. Secara umum, sistematika penulisan dalam kitab Misbahuz Zulam mengikuti sistematika yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Dalam syarahnya, Kiai Haji Muhajirin mencantumkan hadis dari kitab Bulughul Maram dengan memberikan tanda huruf shad yang berarti musonif pada awal kalimat, dan memberikan tanda huruf shin yang berarti syarah pada kalimat pertama dalam syarahnya. Dalam setiap kitab, beliau menjelaskan makna kebahasaan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif, baik lafaz tersebut berupa judul bab ataupun hadis itu sendiri. Namun, penjelasan kebahasaan lebih bersifat interpretatif, bukan sebatas mengungkap bentuk kalimatnya. Tidak jarang, Kiai Haji Muhajirin menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai penguat syarahnya dalam konteks-konteks tertentu. Langkah selanjutnya, beliau menuliskan kembali hadis yang terdapat dalam kitab induknya dan menjelaskan asbabul wurud jika ada. Beliau menafsirkan hadis dengan bentuk bil maksur, karena menafsirkan hadis dengan hadis lainnya dan mensyarahi hadis dengan ayat Al-Quran yang memiliki relasi dengan hadis tersebut.
Kemudian beliau mengungkapkan pendapat para ulama mazhab fikih seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Ahmad bin Hambal terkait pemahaman mereka dalam hadis ahkam tersebut. Namun, beliau tidak memberikan kesimpulan akhir dalam setiap hadis yang beliau syarahi. Beliau hanya menutupnya dengan pernyataan ulama-ulama ahli fikih dan membiarkannya tanpa beliau tambahkan penjelasan beliau terhadap masing-masing pendapat mereka. Sistematika tersebut tidak dijalankannya secara konsisten dalam masing-masing syarah hadisnya. Namun, secara umum, beliau menyusun syarah hadisnya dengan sistematika tersebut. Meskipun karya-karyanya merupakan syarah, komentar atau ringkasan terhadap karya-karya ulama terdahulu, bukan berarti Kiai Haji Muhajirin tidak melakukan kajian ilmiah terhadap hadis dan ilmu hadis. Hal itu dapat dilihat bahwa Kiai Haji Muhajirin tidak berpangku tangan hanya menjadi pembaca saja, tetapi dengan keilmuan yang beliau miliki, beliau menulis karya-karya tersebut dan tentu bersentuhan dengan subjektivitas serta kondisi lingkungan dan zamannya pada saat itu. Selain itu, dalam setiap muqaddimah pada karyanya, terbaca bahwa karya tersebut ditulis merupakan respon atas permintaan atau keadaan pada saat itu. Dengan demikian, Kiai Haji Muhajirin telah berperan besar dalam mengembangkan kajian hadis pada masanya melalui karya-karyanya. Pada akhirnya, kita sebagai generasi muda Indonesia, inilah salah satu tugas besar, yaitu meneruskan karya-karya ulama terdahulu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.